Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan proyek kami dengan judul Sun Tracker. Di sini saya Sabrina Ella dengan NIM 2141170144 dan teman saya Muhammad Trio Maulana Samsudin dengan NIM 21411700138. Saya Tegar Hadi Prakoso dengan NIM 21411700059. Saya Bintang Firdaus Baktiar dengan NIM 21411700133. Berikut penjelasan mengenai proyek yang kami buat dan dilanjutkan dengan video demonstrasi. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek kami, yaitu Sun Tracker. Ada software Arduino IDE sebagai software yang kami gunakan untuk merancang codingan, Arduino Uno, motor DC, sensor LDR, L298, resistor 10K, akrilik, kabel jumper, dan kabel USB. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang gambar elektronik dari proyek kita Sun Tracker. Yang pertama, kita menggunakan source berupa baterai dengan tegangan 12 volt. Lalu kita menggunakan Arduino Uno, dan kita menggunakan sensor LDR juga, yang mana kita beri resistor untuk menurunkan arus yang masuk nantinya. Kita juga sambungkan Arduino ini dengan motor driver yaitu L298N, dan tidak lupa juga ada motor DC yang mana nantinya kita kontrol di motor driver L298N nanti. Selanjutnya dari tabel wiring bisa kita lihat. Jadi nanti dari pin Arduino ini, dari pin Arduino yang ground ini kita sambungkan ke LDR, yang mananya nanti sebelum ke ground itu kita beri resistor terlebih dahulu. Begitupun dengan di LDR yang kedua. Lalu untuk 5 volt dari Arduino ini nanti kita sambungkan ke kaki 2 dari LDR. Jadi LDR ini kaki satunya ke resistor lalu ke ground, dan kaki yang kedua ini nantinya terhubung ke 5 volt dari Arduino. Selanjutnya dari PB1 atau pin 9 dari Arduino Uno kita sambungkan dengan motor driver yaitu ke pin ENA. Lalu untuk pin 8 atau PB0 kita sambungkan ke in 1 dari motor driver. Untuk yang PD7 atau pin 7 kita sambungkan ke in 2 dari motor driver. Selanjutnya dari pin motor driver kita hubungkan ke motor DC, yaitu out1 ini nanti kita hubungkan ke pin 1 atau kaki plus dari motor DC, dan out2 di motor driver ini kita sambungkan ke kaki min dari motor DC, kaki atau pin kedua. Lalu masih dari motor driver, dari V-source kita sambungkan 12 volt dari baterai. Lalu untuk VCC nya kita menggunakan 5 volt, yang mana kita ambil dari pin Arduino Uno. Lalu untuk ground kita sambungkan dari source juga dari baterai, dan untuk sense A ini kita ambil 5 volt juga dari pin Arduino. Jadi dengan rangkaian seperti ini motor DC bisa kita kontrol dengan driver L298N. Lalu selanjutnya kita membahas tentang flowchart. Jadi yang pertama kita start, lalu kita menggunakan simbol persegi panjang untuk proses, yaitu inisialisasi nilai ambang batas rotasi motor. Jadi kita menentukan nilai ambang batas dari motor agar bisa berputar. Lalu untuk input dari project ini sendiri adalah masukan yang dari LDR1 dan LDR2, yang mana nantinya inputan ini dikonversi menjadi ADC. Selanjutnya kita proses lagi
dengan simbol persegi panjang. Inputan itu nanti dikonversi ke LDR, yang mana nanti akan dibaca nilai RDR. Selanjutnya ketika nilai udah dibaca akan dibandingkan dari nilai ADC LDR 1 dan LDR 2. Ketika proses pembacaan membandingkan atau diferensial dari kedua LDR ini, ada proses if, yang mana jika LDR 1 lebih besar dari LDR 2, maka putaran motor ini akan searah jarum jam. Motor akan berputar searah jarum jam. Dan jika tidak, motor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Yang mana nantinya setelah motor berputar akan terjadi proses pengulang sambil membaca input dari ADC LDR itu. Lalu kita kembali ke proses membandingkan lagi, dan proses ini terus berulang. Selanjutnya ada langkah-langkah perbagian. Yang pertama, sebelum kita menguji rangka ini, kita menguji tiap komponen terlebih dahulu. Mulai dari menguji motor DC, kita uji dengan source 12 volt dan motor DC berputar dengan normal. Lalu kita menguji LDR, kita buat rangkaian sederhana, lalu kita tes dan ada intensitas cahaya yang masuk dan LDR bekerja dengan normal. Lalu kita buat program untuk menguji tiap komponen seperti yang dijelaskan barusan. Lalu untuk pengujian program motor DC menggunakan software Proteus, yang mana kita membuat rangkaian di Proteus terlebih dahulu untuk menguji motor DC demi meminimalisir resiko. Dan kita menguji LDR juga kita menggunakan website Walkwi. Jadi kita uji secara software, dan ketika udah dirasa cukup, udah benar, dan kita langsung kita rangkai, kita uji secara hardware. Kemudian menentukan PID. Langkah yang pertama yaitu program solar tracker yang sudah dibuat pada Arduino IDE diupload dan digabungkan ke Arduino Uno. Yang dimunculkan pada serial hanya input dan output. Kemudian software ditutup dan buka software Excel. Pastikan sudah terinstall data streamer. Kemudian koneksikan data stream ke port Arduino yang sudah disesuaikan dan klik bagian Connect a Device. Untuk pengambilan data, menggunakan setting data pada menu setting di workbook setting, ada data interval yaitu time sampling, kami menggunakan 10 milisecond, data rows yaitu jumlah data yang kami ambil yaitu sebanyak 500, dan data channelnya ada 2 yaitu input dan output. Kemudian untuk pemulaan pengambilan data dengan cara klik start data, Arduino Uno akan otomatis mengirimkan data input dan outputnya. Jika dikira sudah cukup data yang diinginkan, lalu klik stop data dan pindah data tersebut ke sheet 1 pada Excel, kemudian disimpan di file Excel. Langkah selanjutnya yaitu buka software MATLAB, tuliskan skrip di bawah ini. Pastikan lokasi file dan nama variabel yang ada di Excel sebelumnya sudah benar. Al readable lokasi file, lalu out sama dengan al output untuk data output, in sama dengan al input untuk data input. Kemudian ident data yang sudah terupload di MATLAB dengan ketik ident pada command Windows. Klik bagian import data lalu pilih time domain signal. Masukkan nama variabel yang sudah ditentukan, data nama, dan sample time. Untuk gambar ident seperti pada gambar di bawah ini. Maka akan keluar sinyal seperti di bawah ini. Lalu dilakukan pendekatan order 1 atau order 2 dengan klik estimate, lalu pilih transfer function model, isi poles bernilai 1 dan 0 untuk pendekatan order 1, sedangkan untuk pendekatan order 2 poles bernilai 2 dan 0 0. Drag sinyal transfer function 1 dan transfer function 2 ke workspace. Lalu masukkan script seperti di bawah ini untuk melakukan PID tune. GF1 untuk melakukan PID tune pada order 1, GF2 melakukan PID tune pada order 2. Maka didapatkan fungsi alih plan dan nilai PID dengan order 1 yaitu 3195S ditambah 1,0
0,293E07 per S kuadrat plus 5428 S ditambah 1,293E07. Dan untuk fungsi alih order 2 yaitu 20,68 S kuadrat ditambah 178,7 S ditambah 386 per S pangkat 3 ditambah 21,28 S kuadrat ditambah 202,8 S ditambah 386. Maka dapat didapatkan fungsi alih plan seperti pada grafik di bawah ini. Dapat dilihat dari grafik bahwa pendekatan order 1 atau GF1 respon yang diberikan terlalu responsif sehingga tidak dapat dianjurkan untuk dipakai. Sedangkan pendekatan order 2 atau GF2 dapat dikatakan mempunyai grafik yang baik karena respon yang diberikan perlahan naik. Waktu settling mencapai 1,02 second dan steady state sudah bernilai 1, sehingga nilai PID yang digunakan adalah fungsi alih order 2. Selanjutnya, uji fungsi alih dan PID pada Simulink dengan membuat diagram blok seperti gambar berikut. Atur PID sesuai dengan PID tune yang diberikan, lalu run. Untuk proporsional atau P 3,38, integral atau I 7,31, derivatif atau D sama dengan 0,391. Lalu didapatkan grafik sinyal seperti berikut. Dapat dilihat juga sinyal dari fungsi alih dengan FA sama dengan fungsi alih dengan PID yang berwarna hijau dan yang tanpa PID berwarna orange. Dapat dilihat dari grafik, warna merah adalah fungsi alih plan yang mana masih terdapat overshoot dan masih terbilang tinggi, yaitu sekitar 13%. Sedangkan ketika fungsi alih plan sudah diberi PID, grafik warna hijau sudah dapat dibilang baik karena overshootnya sudah hilang dan menuju nilai mantap juga terbilang cepat, yaitu sekitar 1 second. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program dari Sun Tracker, yaitu yang pertama ya input library dari PID underscore v1.h, yang mana ini petik 2 ini sudah mengindikasikan bahwa library tidak perlu di-download. Ini sudah tertera di script dari Arduino IDE. Kemudian kita atur untuk LDR. Yang pertama kita hubungkan di pin ADC yaitu A2, sedangkan untuk LDR2 yaitu kita hubungkan ke pin analog atau ADC di A1. Kemudian untuk pin motor DC-nya atau motor driver, untuk motor pin 1 kita berikan variabel tersebut yang terhubung di pin 8 GPIO 8. Kemudian motor pin 2 kita hubungkan ke GPIO 7, sedangkan untuk enable pin kita hubungkan ke GPIO 9. Kemudian kita atur batas LDR. Untuk nilai LDR minimalnya yaitu 0, sedangkan untuk maxnya kita atur 1023 sesuai dengan bit yaitu 8 bit. Untuk selanjutnya yaitu mengatur variabel PID. Yang pertama set point, yang kedua LDR drift, yang mana ini adalah input, yang terakhir yaitu motor speed sebagai output. Kita menggunakan tipe data double sehingga bisa diatur di PID-nya nanti. Kemudian yaitu kita masukkan nilai KP, KI, KD, yang mana kita sudah mencarinya nilai-nilai tersebut melalui metode PID tune. Untuk nilai KP yaitu 3,38, KI 7,31, sedangkan KD yaitu 0,391. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut ke PID atau my PID. Untuk input kita masukkan LDR diff sesuai dengan variabel sebelumnya kita deklarasikan. Untuk output yaitu kita menggunakan variabel motor speed, sedangkan set point kita menggunakan set point, dan kita masukkan nilai KP, KI, KD. Kemudian kita direct. Untuk kita masuk ke dalam void setup,
kita menggunakan setpoint 1 yang mana nilai diferensial kita inginkan yaitu 1. Jadi ketika LDR itu mencapai nilai 1, kedua LDR sudah terdiam. Terus kita inisialisasi pin mode motor pin 1 kita outputkan, baik juga dengan motor pin 2 dan enable pin. Kita atur serial baud rate-nya di 9600. Kemudian kita set mode PID-nya yaitu otomatis. Terus kita masuk ke void loop-nya. Ini adalah membaca ADC dari LDR1, yaitu kita menggunakan variabel LDR value 1, sedangkan LDR2 yaitu menggunakan LDR value 2. Kemudian kita menggunakan fungsi map, yaitu kita atur untuk nilai minimalnya sekarang menjadi 0, untuk maxnya menjadi 100, yang sebelumnya yaitu 8 bit. Sehingga kita menggunakan variabel LDR%1 dan LDR%2. Untuk inputannya kita menggunakan LDR diff atau diferensial, yang mana LDR%1 dikurangi LDR%2. Untuk perhitungan kecepatan motor berdasarkan selisih persentase. Jika LDR diff lebih besar 10, maka motor speed akan high atau 255. Kecuali jika LDR diff kurang dari min 10, maka motor speed bernilai min 25, yang mana 255 tadi itu berputar searah jarum jam, sedangkan min 255 itu berlawanan arah jarum jam. Dan jika kedua inisialisasi tadi tidak dijalankan, maka motor speed berhenti atau nilai LDR diff sama dengan 0. Kemudian kita atur arah motor berdasarkan kecepatan tadi. Jika motor speed lebih besar dari 0, maka motor pin 1 bernilai high, sedangkan motor pin bernilai low. Maksud saya motor pin 2 bernilai low. Sedangkan jika motor speed kurang dari 0, motor pin 1 bernilai low, sedangkan motor pin 2 bernilai high. Jika kedua pernyataan tadi tidak dijalankan, maka pernyataan yang ketiga akan dieksekusi, yaitu motor pin 1 bernilai low dan motor pin 2 bernilai low juga. Kemudian kita atur kecepatan motor menggunakan PWM, yang mana kita menggunakan fungsi analog write, yaitu enable pin ABS motor speed. Dan kita juga menampilkan nilai LDR dan perbedaan persentase di serial monitor. Kita masukkan yaitu fungsi serial.print. Kita menggunakan LDR 1 dan kita akan memanggil fungsi LDR%1, dan sedangkan LDR 2 kita memanggil LDR%2, dan kita munculkan nilai diferensialnya yaitu dengan memanggil LDR diff. Sedangkan untuk kecepatan motor, arah motor, kita memanggil motor speed, dan kita panggil lagi MIPID compute. Dan program tadi kita atur time samplingnya yaitu 10 milisecond. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga proyek yang kami buat bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kurang
yang sengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.